Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sinti Esmana dan hari ini kita akan membahas tentang budaya kerja dan disiplin. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk berbincang langsung dengan narasumber kita yaitu KNK. A little bit introduction about her. Jadi KNK adalah HR di PT Fast Lubricant Indonesia, bagian dari Fast Group yang berbasis di Jerman dan beroperasi secara global sebagai pemasok pelumas independen selama 85 tahun. Nah, KNK ini juga alumni manajemen IPB angkatan 53 dan selama berkuliah pernah menjabat sebagai Direktur Human Capital Center of Management. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sapa dulu narasumber kita. Halo KNK. Halo Cynthia. I hope you are doing well today. And without further ado, let's start with our first question. Yang pertama nih Kak, menurut Kakak, apa sih itu budaya kerja dan bagaimana pengaruhnya terhadap suatu organisasi? Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Di sini aku udah dikasih kesempatan untuk mungkin sedikit sharing lah ya tentang apa yang aku tahu selama ini. Mungkin di sini untuk materinya terkait dengan lebih ke budaya kerja dan disiplin ya. Kalau terkait dengan budaya kerja, apa sih itu budaya kerja? Sebenarnya sih dibilang simpel enggak, dibilang rumit juga enggak terlalu gitu. Jadi budaya kerja lebih ke kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai apa yang kita sebagai company tanamkan, baik itu ke karyawannya, direksi, maupun semua bagian yang ada di dalam satu company. Jadi hal-hal yang menjadi kebiasaan, menjadi nilai-nilai, hal-hal yang harus ditanamkan dan bukan dipatuhi sih, lebih ke dijalankan bersama-sama, diterapkan bersama-sama ketika kita join satu company gitu kan. Karena kan sebenarnya kalau untuk budaya, setiap perusahaan itu berbeda. Kalau misalkan aku sekarang di perusahaan Jerman, itu pasti budayanya beda dengan perusahaan Jepang ataupun dengan perusahaan Indonesia. Jadi culture-nya punya culture tersendiri yang mungkin itu akan lebih ke karyawan kita akan bersikap seperti apa ketika di kantor, apa yang akan dia lakukan, kantor apa yang akan diberikan oleh kantor, bagaimana selama bekerja yang harus dilakukan itu seperti apa, itu juga merupakan salah satu budaya dari kerja itu sih kalau menurut aku. Nah Kak, apakah ada perbedaan budaya kerja yang Kakak rasakan ketika berorganisasi di kampus dan di tempat kerja yang sekarang? Itu jelas sih, karena kan ketika mungkin ya kalau ketika di organisasi ketika di kampus dan ketika kita kerja di suatu company itu pasti ada perbedaannya. Yang pertama mungkin dari segi aturan yang mengikat. Kalau mungkin ketika kita di organisasi ya kita punya namanya tata tertib, punya hal-hal yang harus kita patuhi. Tapi mungkin untuk ketika di organisasi tingkat toleransinya masih cukup tinggi kan. Maksudnya ketika di organisasi lebih mengedepankan ke keluarga gitu kan, kekeluargaan kita sebagai antara kakak tingkat dengan adik tingkat, antara teman sejawat gitu kan. Jadi lebih ke peraturan yang mengikat ada, cuma lebih ketika toleransinya lebih tinggi mungkin ya kalau ketika di organisasi. Nah, tapi ketika kita sudah masuk ke suatu company gitu, suatu perusahaan, ada yang namanya peraturan perusahaan, di mana peraturan perusahaan ini sudah disahkan dari segi direksi, kemudian juga disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Republik Indonesia, itu kan pasti sudah aturan yang memang wajib untuk kita patuhi gitu ya. Mungkin ada tingkat toleransinya untuk beberapa kasus, tapi untuk kasus-kasus yang memang ketika dia sudah melanggar poin A, B, C, dan ketika memang sudah tidak bisa diberikan toleransi karena kasusnya cukup rumit, ya tentu akan adanya macam-macam teguran, baik itu seperti SP1, SP2, SP3, bahkan sampai ke pemberhentian kerja gitu kan. Jadi dari segi aturan itu yang pertama mungkin untuk budaya kerja yang di organisasi dengan yang di perusahaan bedanya dari segi aturan yang mengikat yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya sama-sama sih untuk di organisasi dan perusahaan kita harus menyeimbangkan antara profesionalisme dan kekeluargaan gitu ya. Nah, tapi mungkin ketika di organisasi lebih mengedepankan ke kekeluargaannya. Gimana sih kita bisa bareng-bareng ngerjain suatu proker atau program kerja untuk meningkatkan skill kita itu kan. Tapi kalau di perusahaan selain untuk meningkatkan skill, meningkatkan kekeluargaan, kita punya target-target tersendiri. Jadi kayak tiap divisi punya targetnya masing-masing, dari sales targetnya apa, HR targetnya apa, finance apa yang harus dicapai di tahun itu gitu kan, di bulan itu, di tahun itu. Jadi kayak lebih ke mungkin tingkat profesionalitas ketika kita budaya kerja di company itu lebih tinggi lah ya dibandingkan ketika kita di organisasi, karena ada banyak hal yang harus kita capai sebagai hal timbal balik kita kan, kita namanya kerja dikasih salary atau gaji. Nah, kita ya harus ngasih yang terbaik juga dong. Ya walaupun di ketika organisasi kita lebih ke sukarela gitu kan jatuhnya ya. Melakukan semua secara sukarela, hal-hal yang sukarela, tapi sebenarnya sama-sama sih. Ketika di organisasi pun harus tetap seimbang antara profesionalisme sama juga kekeluargaan ya. Kita harus tetap, oh kita satu teman nih, teman angkatan nih, kita teman
kakak adik. Cuman ya ketika ada suatu program kerja, kita harus benar-benar menggunakan profesionalitas itu tetap. Cuman ya memang ketika di suatu company, karena ada aturan yang mengikat tadi itu, jadi tingkat profesionalitas yang diperlukan mungkin bisa lebih tinggi gitu kan, karena kita mendapat timbal balik hal-hal tertentu lah kepada diri kita masing-masing kayak gitu. Oke Kak, kemudian dari pandangan Kakak sebagai HR nih, bagaimana sih cara membentuk atau membangun budaya kerja yang baik di suatu organisasi ataupun company? Kalau untuk membentuk budaya organisasi, ya mungkin ini sedikit sepengetahuan aku ya, karena di sini kan aku juga sebenarnya kalau untuk di dunia HR aku juga baru join selama 8 bulan lah ya, kurang lebih 8 bulan. Nah, kalau dari yang aku tahu gitu ya, untuk membentuk suatu budaya organisasi, yang pertama kita harus paham core kompetensi dari suatu company itu apa. Hal utama atau tujuan utama dari company itu apa. Biasanya tiap company kan pasti sudah punya yang namanya core kompetensi. Sebelum mereka bikin kompetensi masing-masing departemen atau masing-masing, atau kan kompetensi itu ada kompetensi especially gitu ya. Tiap departemen beda-beda, tapi ada juga namanya general kompetensi dan ada namanya core kompetensi gitu. Nah, sebelum kita membentuk budaya perusahaan, ya harus ada tujuan utama atau core kompetensi utama yang dibutuhkan, itu kita harus tahu gitu kan. Karena kita kan harus melihat budaya itu dilandaskan dari apa yang kita lihat di faktanya, in the real gitu kan. Jadi ketika kita melihat, oh kebiasaan karyawan kita seperti ini. Jadi ketika kita membuat suatu peraturan, oh jatuhnya harus seperti ini. Kalau mungkin kalau di Indonesia hanya berbasis dengan aturan ataupun budaya yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, tapi kalau ketika kita bekerja di perusahaan asing gitu, contohnya kayak aku sekarang gitu, kita perusahaan basisnya Jerman, cuman kita ada di Indonesia gitu kan. Jadi kita harus mengkombinasikan dua hal ini gitu. Di Jerman dia punya work culture-nya sendiri, dan di Indonesia juga punya beberapa aturan yang harus kita patuhi juga kan. Nah, jadi ketika kalau di kita gitu, mengkombinasikan dua hal ini, gimana sih budaya kerja Jerman tetap ada di kita, cuman kita juga tidak melepas budaya kerja Indonesia gitu. Nah, contoh nih misalkan kalau Jerman kan, aku bandingkan gitu ya, ketika Jerman sama Jepang gitu misalkan ya, dua hal yang berbeda banget gitu kan. Kalau perusahaan Jepang lebih mengedepankan disiplin, misalkan kerja jam 8, pulang jam 5 ya harus selalu tek kayak gitu. Ini pengalaman dari salah satu, aku pernah wawancara orang gitu. Nah, dia sebelumnya kerja di perusahaan Jerman dan dia bilang gitu, oh kalau di kita sih budayanya gini Mbak, jadi ketika kita kerja, berangkat jam 8, datang jam 8, pulang jam 5 itu harus kayak gitu tiap hari gitu. Jadi untuk lembur atau apapun itu kan jarang gitu kan. Ketika di perusahaan Jerman, contohnya kayak aku gitu, lebih fleksibel. Kayak, jadi semisal kita mau kerja, berangkat ada 2 jam, jam 8 ataupun jam 9. Jadi ketika kamu datang jam 8, ya otomatis kamu pulangnya jam 5, tapi ketika datang jam 9, otomatis pulangnya jam 6. Dan satu hal lagi, mungkin kalau yang tingkat kayak di Jepang gitu dia, di perusahaan Jepang tuh dia jarang mengadakan namanya WFH, karena basic on company-nya gitu ya. Ya kalau kamu bisa di kantor, ya di kantor gitu. Sedangkan kalau di kita gitu, untuk apalagi sebenarnya sebelum COVID pun sudah diaplikasikan gitu ke karyawan. Jadi untuk kerja, ketika memang ada satu hal tertentu ataupun tidak terlalu memerlukan hal-hal yang ada di kantor, ya why not untuk WFH gitu kan. Gak ada salahnya WFH dimanapun kamu bisa kerja, mau kerja di kafe, mau kerja dari rumah, selama kerjaan itu selesai, selama apa yang diminta itu diselesaikan dengan baik, ya nggak masalah gitu ya. Jadi kayak berbeda ketika memang ada budaya lain yang masuk gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin ya tengah-tengahnya lah ya, jadi WFH boleh kadang-kadang, cuman ke kantor juga. Kayak aku juga gitu sih, kayak kalau ada misalkan ada beberapa divisi yang dia punya jadwalnya sendiri, yang WFH tanggal 1 sekian-sekian siapa aja, yang di rumah sekian-sekian siapa aja. Cuma ada juga yang lebih ke ketika memang ada keperluan mendesak mau WFH ya nggak apa-apa, terserah gitu kan. Yang penting apa yang diminta pada hari itu diselesaikan kayak gitu. Cuman kalau perusahaannya lebih mengedepankan disiplin, contohnya kayak perusahaan Jepang ya contohnya, ya kalian harus ikuti aturan, benar-benar aturannya mungkin cukup strict gitu, karena memang budaya mereka seperti itu kan, untuk membentuk produktivitas karyawannya lebih tinggi gitu. Cuman kalau memang ketika tapi ya meskipun lebih fleksibel gitu ya jatuhnya tadi kan, tetap aja ada aturan yang mengikat ya. Ketika kamu diberikan kesempatan untuk fleksibel, ketika ada hal-hal yang dilanggar ya otomatis tetap sama aja ada yang namanya sanksi kayak gitu sih. Awesome, Kak. Nah, kemudian budaya kerja itu kan terkait erat dengan kepatuhan pada aturan yang ditetapkan organisasi atau disebut dengan disiplin gitu. Nah, menurut Kakak nih, faktor apa sih yang mempengaruhi kedisiplinan dari seseorang atau karyawan di suatu company gitu? Kalau untuk kedisiplinan, mungkin kalau kedisiplinan itu lebih ke pertama, gimana sih cara mungkin dari, kalau di kantor lebih ke pihak HR-nya atau HR-nya ya, kayak mendelegasikan
ini nih aturan-aturan perusahaan, mulai dari aturan perusahaan dulu yang paling tingkatnya paling mudah untuk dipahami gitu ya oleh karyawan. Kan kalau di kantor kan bukan hanya karyawan office gitu, ada namanya karyawan yang bekerja di plant, di pabrik, yang mungkin lebih ke cara kita komunikasi ke orang. Nah, aku tuh ngerasain banget ketika aku ditugaskan ke pabrik waktu itu, ya kita harus tahu cara komunikasi menyampaikan suatu pesan ke orang. Dalam pertama misalnya orang di pabrik sama orang di office pasti beda kan. Jadi segi tingkat kemampuan mereka untuk memahaminya gitu kan. Jadi ketika di sini kita sampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana. Gini loh Pak, kita tuh nggak boleh gini. Tapi ada beberapa hal yang bisa toleransi gitu. Tapi ketika di ngomong di office ya beda lagi bahasanya gitu kan. Tapi untuk mematuhi peraturan, yang pertama ya peraturannya harus jelas dulu. Jadi ketika, karena emang untuk buat PP ya, kalau PP kan itu peraturan perusahaan yang akan mengikat karyawan gitu ya. Pembuatan PP itu kan berlangsung cukup lama. Jadi untuk, kalau di aku, PP itu berdurasi 2 tahun. Jadi kayak untuk 2019 sampai 2021 kayak gitu. Jadi ketika pembuatannya pun itu prosesnya cukup lama. Jadi biasanya sih yang terlibat adalah pihak HR dan juga pihak legal. Karena kan dua ini yang akan banyak berkecimpung lah di bidangnya. Nah, setelah direview dan lain sebagainya sampai dapat approval dari direksi, dari atasan, dari direktur, itu kita harus sampaikan secara jelas ke karyawan, jangan sampai ada missing gitu. Jadi misal ketika dia melakukan pelanggaran, kalau setahu saya di aturannya nggak kayak gitu Mbak. Nah aku tuh pernah kayak dapat komplain ketika ngomongin contohnya cuti. Jadi ada yang pernah komplain ke aku terkait cuti. Nah dia sudah kerja berapa tahun gitu, dia menganggap kok cuti saya masih 12 sih, harusnya kan udah 14. Kan saya ngitungnya gini Mbak. Nah mungkin dia kurang nggak baca atau kurang memahami terkait dengan buku PP yang kita kasih. Di situ aku jelasin lagi, gini loh Pak, perhitungan cuti itu seperti ini, dihitungnya bukan dari awal Bapak masuk, tapi dari awal Bapak bisa menyelesaikan 12 bulan itu, sampai harus dijelaskan kayak gitu. Emang ada ya di PP, awalnya dia kayak nggak percaya. Kita kasih lihat sampai kayak gitu, ini loh Pak, mungkin dia kurang memahami maksud dari yang ada di PP itu. Karena kan bahasanya nggak semua orang bisa memahami gitu ya, kalau bahasa buku kan istilahnya. Jadi kita jelaskan lagi, jadi aturan cuti itu seperti ini. Jadi kalau Bapak sekarang komplain cutinya berapa ya, fakta realnya tuh seperti ini Pak, karena cara ngitungnya bukan seperti yang Bapak pikirkan mungkin kan, kita jelasin sampai dia paham, oh ya udah, oh gitu ya, saya baru tahu. Nah jadi dari segi sebelum kita mengetahui disiplinnya karyawan seperti apa, aturannya harus jelas, karena kan mereka akan mematuhi aturan yang mereka paham gitu kan. Ya harus lebih cara penyampaian aturannya, makanya dari pihak, mungkin dari pihak direksinya maupun dari pihak manajemen gitu yang menyampaikan ke karyawannya. Terus yang kedua, sanksinya harus jelas tuh. Jadi yang tadi aku bilang, mungkin untuk di organisasi toleransinya cukup tinggi gitu ya. Nah untuk di company boleh mentoleransi, tapi ketika satu pelanggarannya itu dilakukan beberapa kali, sudah berulang kali, sudah diberikan peringatan, teguran saja masih berlangsung, ya kita harus ikutin aturannya. Ketika harus keluar SP1 ya harus keluar SP1 gitu kan, supaya ada sedikit rasa menyesal yang dirasakan oleh dia, oh gue udah SP1, ya udah gue harus ikutin lagi aturannya, masa iya gue mau sampai SP selanjutnya gitu kan. Toleransi itu mungkin boleh, misal ketika dia melakukan pelanggaran, ada hal-hal urgent yang harus dilakukan, misalkan ketika masuk nggak ngasih izin gitu, maksudnya nggak ngabarin apa-apa, oh ternyata waktu itu udah hal urgent nih, misalkan istrinya melahirkan, dia nggak sempat ngasih kabar, ada keluarganya yang lagi sakit atau gimana, ya itu kita bisa paham, ya oke, kita nggak mungkin maksain juga karena hal yang seperti itu. Cuman ketika memang melanggar, tidak ada bukti pendukung yang bisa memberikan kejelasan kepada kita untuk memberikan sanksi apa, ya kita mau nggak mau ya ikutin aturannya, karena dia tidak bisa membuktikan apa yang dia ucapkan, seperti itu kan, gitu sih. Lebih ke pemberian aturan yang jelas sih, supaya karyawan juga paham dia harus disiplin seperti apa. Ketika aturannya memang udah jelas, kalau aturannya nggak jelas ya bingung juga karyawannya gitu kan. Oke Kak, kemudian last question, pendekatan disiplin kerja seperti apa yang digunakan oleh company Kakak sekarang, dan bagaimana langkah-langkah pendisiplinan yang dilakukan oleh HR itu sendiri? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Kalau untuk pendekatan ya mungkin dari aku aja sebenarnya lebih ke kolaborasi ya, beberapa pendekatan, cuman yang paling mirip mungkin ya pendekatan bertujuan gitu. Nah, karena ketika kita menetapkan aturan untuk terkait dengan kedisiplinan karyawan, yang pertama ya kita harus explore dulu. Kita harus tahu kebiasaan orang-orang sini itu seperti apa. Karyawan yang selama ini kita lihat seperti apa gitu kan. Sebelum kita membuat PP lah ya kalau untuk terkait disiplin, membuat aturannya. Apa sih yang harus kita pahami dari hal tersebut gitu. Kemudian ketika menyampaikannya,
tadi kita bicara ngomong dengan siapa, pasti beda caranya ketika ngomong dengan direksi seperti apa, karyawan office seperti apa, karyawan yang ada di plan seperti apa, karena pemahamannya pasti berbeda kan tiap orang. Itu yang pertama, kejelasan terkait peraturan. Terus yang ketiga, terkait dengan pelanggarannya, mungkin untuk penegakan kedisiplinan, ya kita harus lihat dulu pelanggarannya sudah sampai batas mana, masuk ke kategori apa, karena beda pelanggaran ya pasti beda sanksi lah ya. Kita tidak bisa menyamakan sanksi antara pelanggaran yang dilakukan oleh si A dengan si B ketika pelanggarannya berbeda gitu. Contoh, ketika sebelum mengeluarkan SP kita harus telah dulu apakah sudah pernah ada teguran terkait dengan kasus ini, dan apakah tegurannya sudah ada improvement dari orang ini atau belum gitu. Kalau memang sudah ada sedikit improvement, oh oke lah, kita bisa kasih teguran lagi. Cuman ketika memang benar-benar stuck, dia tidak melakukan apa-apa. Misalkan contoh nih, misal divisi finance gitu lah ya, ada suatu kesalahan ketika dia melakukan AR atau account receivable gitu, ataupun account payable gitu, ada sehingga membuat perusahaan mungkin bisa mengalami kerugian ketika itu berlangsung kan. Nah, ketika memang tidak ada improvement dari orang yang bersangkutan, dia tidak melakukan apa ya, tidak memperbaiki kesalahannya dan tetap seperti itu, ya kita kan nggak bisa yang terus mentolerir gitu kan. Harus ada sanksi yang jelas, sanksi yang tegas. Karena di sini kita suatu company, kayak kita sama-sama membangun company supaya bisa lebih baik, sama-sama harus menghasilkan produktivitas dan kinerja yang baik gitu kan. Untuk ketika memang karyawannya sudah tidak menunjukkan produktivitas yang baik, kinerjanya kurang dan tidak ada alasan yang tepat untuk dia menyampaikan terkait dengan hal kenapa pelanggarannya masih tetap terjadi, ya why not SP harus keluar gitu kan, SP1, SP2, bahkan sampai ke pemecatan gitu kan. Karena kalau untuk di aku sih tuh lumayan, kalau terkait orang yang sudah melanggar aturan gitu ya. Jadi di tahun ini pun ada beberapa yang sudah dilakukan sampai ke tahap akhir, maksudnya terkait sampai pemecatan gitu. Karena memang ketika diberikan peringatan, dia nggak melakukan improvement apa-apa. Jadi kayak ya tetap aja kayak gitu. Misal ketika contoh di divisi finance lah, dia belum terlalu paham terkait dengan accounting dasarnya atau apapun accounting yang berhubungan dengan hal yang membuat hampir ada permasalahan itu, sedangkan dia tetap meminta bantuan orang lain. Ya meminta bantuan ya nggak salah, cuman ketika itu terus-menerus sampai membuat kerjaan orang jadi nggak kelar karena harus ngerjain kerjaannya dia, itu kan cukup bikin, ya kita perusahaan perlu produktivitas karyawan, perlu timbal balik produktivitas dari karyawan. Tapi ketika karyawan tidak bisa memberikan, dan dia terus melakukan itu berulang kali tanpa dia punya argumen yang kuat terkait hal tersebut, ya mau tidak mau kita sudah berikan secara bertahap, baik dari segi teguran, misalnya SP1 dulu, SP2 sampai SP3, tapi tetap tidak ada perubahan, ya mohon maaf gitu kan. Kita kan mencari orang yang bisa bersama-sama berkembang dengan company gitu kan, yang bisa sama-sama, karena company berkembang ketika kinerja karyawannya juga berkembang gitu kan. Ketika karyawannya memang tidak mendukung, ya mau gimana gitu. Tapi tetap itu harus sesuai dengan apa yang kita lihat realnya, tidak boleh subjektif kan, karena kan ketika kita memberikan sanksi subjektif, ya nggak boleh company seperti itu kan, karena kita juga harus melihat faktanya seperti apa. Apakah orang ini sudah paham apa yang kita bilang, apakah orang ini sudah paham terkait improvement dia ada atau tidak. Kalau memang dari dia sendiri tidak ada niatan, tidak ada keinginan untuk berubah, ya gimana lagi, kayak gitu sih. Okay, awesome. What a fruitful discussion we are having today. Thank you so much for your time, and we definitely learned a lot from you today. Stay healthy, KNK, and see you in another opportunity.